Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat gila banget, langkah-langkah catur yang sangat-sangat jenius. Wow, luar biasa. Dimana pada pertandingan kali ini, Safira si anak ajaib berhadapan dengan seorang master yang sangat kuat bernama Hani Marentek. Master Hani Marentek bukan kaleng-kaleng guys, adalah master yang sangat kuat ya. Sangat kuat dalam bertahan dan menyerang. Kenapa pertarungan kali ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat gila? Karena elo rating dari kedua pemain sangat jauh berbeda. Safira jauh di bawah daripada elo rating Hani. Nah, bagaimana keseruan daripada pertarungan kedua pemain kali ini? Apakah Safira akan menang? Apakah Safira akan melakukan langkah-langkah yang ajaib? Apakah Hani mempencundangi Safira? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke pertandingannya. Pada pertarungan kali ini, Safira megang buah putih, sementara Hani megang buah hitam. Seperti biasa, Safira melakukan pembukaan yang sangat agresif, yaitu E4. Hani menjawab dengan E5. Safira mengembangkan kuda ke F3. Hani kuda C6. Putih D4. Yuk, kalau kita perhatikan ini Scott game opening. Pembukaan yang sangat-sangat agresif kawan. Jadi kita akan disajikan pertarungan yang sangat-sangat agresif. Wow, luar biasa. Kemudian hitam menjawab dengan pion kali pion, kuda kali pion, makan. Kemudian hitam melakukan langkah yang sangat mengejutkan pada opening, yaitu menteri H4. Boom. Sepertinya hitam ingin mengejutkan Safira. Pada opening biasanya orang-orang ya sekelas master sangat jarang ya menggerakkan menterinya. Tapi Hani melawan arus pada kali ini. Dia tidak melakukan main lane biasanya. Tujuan daripada menteri ini apa? Untuk mengincar pion putih yang ada di E4. Kelemahan daripada putih kali ini yaitu pion E4. Sehingga apa? Sehingga Hani mencium itu, mengetahui, mendeteksi kelemahan daripada putih. Putih panik dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan menteri D3. Langkah terbaik putih pada saat ini adalah kuda ke C3. Ini dianggap langkah terbaik ya. Karena apa? Kalau misalnya gajah pin kuda, maka gajah naik. Kalau misalnya makan, ya ini masih sebanding kawan. Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Safira menjawab dengan menteri D3. Idenya sangat sederhana, tujuannya untuk melindungi pion yang ada di E4. Namun hitam tidak sampai di situ. Hitam membombardir pion putih yang ada di E4 dengan kuda F6. Boom. Putih panik, lalu dia sikat kuda kali kuda. Sebenarnya makan kuda kali kuda ini sebenarnya tidak urgent amat. Langkah terbaik putih saat ini ya menurut Stockfish yaitu kuda ke C3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pion yang ada di 4. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pion kali kuda, makan. Putih, kuda D2. Hitam, kuda G4. Yap, ini juga langkah mengejutkan buat putih ya. Sangat-sangat mengejutkan. Langkah yang sangat mengejutkan guys. Kenapa ini mengejutkan? Tujuan daripada kuda ini tidak hanya menyerang pion yang ada di F2. Tadi serangan daripada hitam pion E4. Sekarang berpindah ke pion F2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk skak raja, membombardir pertahanan daripada putih. Kemudian putih menjawab dengan langkah yang kurang akurat, yaitu G3. Kenapa ini dinyatakan langkah kurang akurat? Karena menteri masih bisa ke F6 dan tetap nyerang pion yang ada di F2.
Hitam melanjutkan dengan Menteri F6. Putih menjawab dengan yang sangat luar biasa, yaitu pion F3. Yap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan ancaman pada pion F2 sekaligus menyerang kuda. Kemudian hitam sesuai dengan arahan daripada Stockfish, gajah ke C5. Boom. Kenapa hitam tidak menyelamatkan kudanya? Apa alasannya? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan ini gratis, ini bukan gratis guys. Jadi gini bro, ide daripada hitam adalah kalau misalnya pion makan kuda, maka akan ada skak raja di F2. Kalau misalnya raja bergeser, maka akan ada serangan gajah di G4. Kalau misalnya ditutup, ya menteri akan menyerang benteng. Dan ini sangat bagus buat hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Kemudian putih menjawab sesuai dengan arahan daripada Stockfish. Pion kali kuda, hitam menteri F2 sesuai dengan prediksi saya. Kemudian putih menggeser raja ke D4. Ini langkah paksaan. Only move ya. Kemudian hitam membombardir raja putih dengan gajah kali G4. Boom. Hitam gajah E2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan skak daripada gajah hitam. Kemudian hitam benteng D8. Boom. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerang menteri. Nah, langkah berikutnya, langkah terbaik daripada putih itu harusnya putih makan gajah hitam yang ada di G4. Namun, Safira lebih memilih langkah lain. Apa pilihan daripada Safira? Safira melakukan gerakan yang kurang akurat, yaitu benteng ke F1. Ini dianggap kurang akurat dan evaluasi lembar daripada Safira berkurang. Hitam menggeser menteri ke G2. Kemudian Safira harusnya di sini pukul gajah yang ada di G4. Ya, karena apa? Karena dia sudah mendapatkan kuda, kemudian dia nanti akan mendapatkan benteng. Kalau misalnya dia makan nih, ya makan. Jadi satu menteri ditukar dengan satu benteng, satu kuda, satu gajah. Itu cukup sebanding guys ya. Dan kemungkinan besar Safira bisa menang guys. Kenapa? Karena perwira-perwira daripada putih lebih unggul ya di sini. Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Di sini Safira lebih memilih menteri kali benteng D8. Boom. Makan. Nah, di sini kebalik sebenarnya ya. Safira makan gajah juga ya. Pukul gajah di G4. Kemudian hitam menteri kali H2. Tapi menurut Stockfish ini langkah yang kurang akurat guys ya. Karena apa? Karena posisinya tidak bagus ya buat putih. Pertahanan putih di sini sudah porak-poranda. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda B1. Ini juga dianggap langkah yang kurang akurat ya. Hitam menteri kali G3. Putih gajah F3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pion. Kemudian hitam gajah B6. Putih gajah D2. Hitam menteri C8. Putih C4. Hitam menteri D6. Safira benteng C1. Hani gajah E3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempining gajah Safira yang ada di D2. Kemudian Safira gajah G4 skak. Ya, langkah terbaik daripada Safira di sini menghindari pining daripada menteri hitamnya. Langkah terbaik daripada Safira seperti ini guys. Kalau misalnya di double, nah ya ini masih cukup kuat ya pertahanan daripada putih. Oke, kembali ke partai aslinya.
Hitam menjawab dengan Raja B8, putih benteng C3, hitam gajah kali D2. Boom. Hitam menukarkan gajahnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk simplifikasi, menyimpelkan permainan. Kemudian putih kuda kali gajah, hitam benteng D8, kuda putih semakin ditekan, guys. Kuda putih yang ada di D2. Kemudian putih menjawab dengan benteng D8, melakukan perlindungan pada kuda. Kemudian hitam menteri D4, putih raja E1. Di sini Safira menggeser rajanya untuk apa? Untuk menghindari pinning. Kemudian hitam menjawab dengan G6, putih gajah D1, hitam B6, putih kuda C2, dijawab dengan menteri G7, Safira C5, hitam raja B7. Karena sudah endgame ya, maka raja hitam diaktifkan. Kemudian Safira menjawab dengan pion kali pion, pion kali pion, makan, putih gajah B3, hitam benteng D7, putih gajah A4, hitam B5, putih menarik gajah ke C2, hitam raja B6. Putih langsung mendobrak dari file A4, hitam benteng D6, putih kuda B3. Nah, kalau kita perhatikan posisi seperti ini, ya menurut Stockfish, evaluation bar-nya lebih diuntungkan hitam. Evaluation bar daripada Safira pada posisi ini sangat-sangat tipis sekali, guys. Kemudian hitam menjawab dengan H5. Putih pion skak A5. Hitam raja A7. Putih benteng F3. Hitam F5. Langkah terbaik daripada hitam di sini harusnya makan pion, guys. Ya, kalau dia misalnya dimakan, ya ini masih sangat bagus ya buat pergerakan buah hitam. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Hitam menjawab dengan pion F5. Makan, putih gajah kali F5. Hitam H4, putih gajah H3, hitam menteri G6, putih F5, Hani menteri G7, Safira gajah H3. Jadi Safira sepertinya menginginkan untuk draw, guys, untuk remis. Namun Hani tidak mau, dia lebih memilih menteri ke E5. Sekak. Safira benteng H2 menutup sekak, hitam menteri D5. Putih raja F2, hitam menteri G5. Putih benteng E4, hitam benteng F6. Putih benteng E3, hitam menteri G3 skak. Raja putih ke E2, hitam menteri H2 skak. Raja putih ke D3. Nah, ini dianggap langkah kurang akurat ya. Harusnya raja putih ini ke D1, guys. Kemudian hitam menjawab dengan benteng D6 skak. Nah, pada posisi seperti ini, evaluation bar kedua pemain sebanding, guys. Ini dianggap langkah yang blunder, yang kurang akurat ya. Kemudian putih menggeser raja ke C3. Hitam C5. Putih gajah F1. Hitam B4 skak. Putih raja C4. Hitam menteri C2 skak. Putih raja B5. Putih raja makin menjadi-jadi ya, guys. Kemudian hitam
C6 skak. Putih Raja 4. Hitam benteng D7. Nah, di sini sebenarnya ada langkah yang terbaik guys, namun Safira tidak melakukan itu. Ya, harusnya benteng naik ya. Ya, ini langkah terbaik buat putih ya. Oke, kita kembali. Safira lebih memilih benteng ke E2. Hitam menteri bergeser ke D1. Nah, ini balik lagi dia. Evaluasi bar kedua pemain di sini langsung seimbang. Evaluasi bar daripada hitam turun, guys. Ini menguntungkan buat Safira. Kemudian Safira melangkahkan benteng ke F2. Hitam benteng B7. Nah, di sini ada peluang daripada Safira. Evaluasi bar sudah berpihak pada Safira. Sedikit ya, tipis ya, menang tipis pada posisi seperti ini. Apa langkah terbaik daripada putih saat ini? Harusnya dia menukarkan bentengnya, guys. Ya, kalau misalnya dimakan, raja naik, sekak, raja turun. Nah, Safira bisa melakukan seperti ini, guys. Yuk. Ah, ini langkah terbaik. Nah, ini menguntungkan buat putih, guys. Ya. Namun kita kembali ke partai aslinya. Safira lebih memilih gajah ke E2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerang menteri. Hitam menteri ke B1. Pada posisi seperti ini, putih menyerah. Safira kalah, guys. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Ya, kalau kita ngefans pada seseorang itu, ngefans sama Safira misalnya, ketika dia kalah, kita juga nggak boleh menghujat, guys. Kita nggak boleh menghujat, guys. Kita tetap harus support ya Safira. Ya, jadi kita nggak boleh ngefans karbitan gitu. Kita nggak boleh jadi fans karbitan. Kalau menang kita dukung, kalau kalah kita hujat, nggak boleh seperti itu. Karena ini pertandingan Safira sebelum-sebelumnya, sebelum dia terkenal seperti sekarang ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan. Salam satu hobi. Bye-bye.